pagi anak-anak. Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Apa kabar semuanya hari Pagi, ini? Pak. Sehat semua, semangat Baik, semua? Pak. Baik, Pak. Sehat Saya Pak, sehat. makin semangat. Pak. Oke, setelah kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Yuda, dipimpin doanya. Siapa Pak? Pastinya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita semua sudah membahas tentang fluida statis. Ya, terutama khususnya membahas tentang apa saja? Besaran-besarannya ada fluida statis? Apa? Tekanan Pak. Asal jenis, Asal jenis, Hidrostatis. tekanan. Oke, Dan terima kasih semuanya. Hukum hidrostatis. Massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Saya ingin tanya, ada yang masih ingat nggak apa itu tekanan? Karena nanti akan berhubungan sekali dengan materi kita selanjutnya. Apa itu tekanan? Pak. Oke, Pak. ya silakan, Yuda. Tekanan itu gaya persatuan luas Pak. Gaya persatuan luas. Nih, Yuda. Benar ya, bahwa tekanan itu gaya persatuan luas. Nah, itu pertanyaan Bapak yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini kalau bisa jawab langsung saja ya. Nah, pernah nggak kalian memompa ban sepeda, tapi nggak ke bengkel? Ada pompa yang kalau umumnya di masyarakat itu menyebutnya pompa angin. Pernah nggak? Ada yang pernah? Pak, saya pernah. Bu Anita. pernah. Oke, fisika. Ya, dua konsep fisika terkait masih bicara tentang fluida statis, yaitu tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Apa yang Bapak tanyakan di awal tadi, ini terkait dengan dua konsep ini. Hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kita akan dalami bersama. Seperti itu. Nah, agar kita tahu apa tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, tujuan kita belajar, yang pertama agar kita bisa menerapkan konsep hukum Pascal ini. Bagaimana sih konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Pada saatnya nanti ada mengerjakan LKPD yang sudah Bapak posting di Classroom, kita akan virtual lab melalui rumah belajar. Nah, harapan Bapak, anak-anak semuanya nanti bisa teliti, bisa objektif dalam mengambil data nantinya, agar apa? Agar data yang kita dapatkan itu benar-benar data yang valid, seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Oke. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Nah, dari dua video yang Bapak tampilkan tadi, siapa kira-kira yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang menarik menurut kalian dari dua video tadi? Silahkan, Bapak minta siapa? Saya, Pak. Oke, silahkan Anita, silahkan. Di video kedua, Pak, yang gambar kedua itu kenapa nggak tenggelam ya, Pak, telurnya? Oh gitu, Itu telurnya telur kan, Pak, ya? ya sejenis telur lah ya. Iya. Posisinya itu berada di tengah-tengah gitu ya Anita ya. Iya, kenapa nggak tenggelam? Oke, nanti tapi kita akan membahas konsep yang terlebih dahulu. Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, anak-anak kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum Pascal. Anak-anak perhatikan animasi berikut ini. Nah, kalau terlihat dari animasi ini, saya ini dulu ya. Di hukum Pascal itu menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup itu akan F1 dikali A2 dibagi A1. Terima kasih Asma, terima kasih semuanya. Gimana untuk hukum Pascal? Sudah mantap kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut anak-anak. Sekarang tadi Bapak bilang ada dua. Yang pertama hukum Pascal, yang kedua adalah hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini seperti apa anak-anak? Ini dijelaskan di sini. Sebuah benda, sederhananya gini, yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair, dia akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang nilainya itu sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Bisa nggak membayangkannya? Atau masih belum?
benda nih tercelup di dalam zat cair atau fluida sebagiannya atau semuanya gitu ya, maka gaya angkat ke atasnya itu akan sama. Itu harus kita matangkan dengan latihan soal. Karena mayoritas soal fisika itu selain konsep juga hitung-hitungan. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita bahas sama-sama sekarang. Nah, anak-anak perhatikan semua ini soal sebuah benda tercelup sebagian. Sampai di sini dulu. Ada yang tahu ini bendanya posisinya gimana? Ada yang tahu? Tercelup sebagian. Terapung, Pak. Kayaknya terapung, Pak. Di atas ada yang sudah di dalam air, Pak. Oke, pinter anak-anak Terapung, Pak. semua. Kalau kita analisis satu-satu ini, kalau WB ini miliknya benda total tadi, benda keseluruhan. Kalau FA tadi ini adalah miliknya fluida yang dipindahkan, ingat. Atau yang tercelup. Agar lebih asik belajar fisikanya, kita akan mencoba praktikum di virtual lab. Di LKPD sudah Bapak upload di sana link virtual lab-nya menggunakan rumah belajar pasti. Upload di Classroom ya, Pak? Ya, betul. Nanti hasilnya langsung upload di Classroom. Nanti langsung di sana juga. Tapi nanti saat kita masuk ke Zoom lagi, saya minta perwakilan beberapa orang deh untuk menyampaikan datanya. Kira-kira konsep yang kita bahas di awal tadi benar nggak dengan apa yang kita lakukan dalam virtual lab ini? Kan gitu. Mau kita buktikan nih. Silakan. Iya Pak, tadi setelah melakukan percobaan di rumah belajar, saya coba yang pertama tadi kan di situ disuruh menggunakan air dulu ya Pak, Ya, terus betul. materialnya styrofoam. Ya, Nah, betul. bendanya itu terapung Pak, bendanya terapung dan saya lihat saya hitung untuk massa jenisnya seperti yang Bapak jelaskan awal tadi, ternyata massa jenis styrofoam itu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya Pak, atau gitu. massa jenis airnya Pak. Oh iya. Kita semua nih untuk menyimpulkan apa yang didapatkan tadi. Silahkan. Siapa? Agus, Dorti, Yuda? Coba saya, Pak. Oke, Agus. Silahkan, Agus. Dari kegiatan tadi yang saya lakukan, Pak, Ya. itu bahwa benda yang terapung, massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, benda melayang, Ya. massa jenisnya sama dengan massa jenis fluida. Ya. Dan sedangkan benda yang tenggelam, itu massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis fluida. Itu Bapak. Materi kita hari ini kita cukupkan ya. Alhamdulillah sudah dapat beberapa kesimpulan juga kita semuanya tadi. Mudah-mudahan yang belum selesai LKPD-nya nanti segera di-upload ya, diserahkan ulang ke Classroom, akan Bapak nilai juga nanti di sana ya semuanya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita selesaikan, kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan sekali lagi, ada beberapa penugasan yang harus kalian kerjakan di sana. Yang pertama tadi LKPD tentunya. Seperti itu. Oke, Bapak lupa ini, share screen dulu ya. Nah, sekarang ini perhatikan. Ada LKPD di sini, perlu jelaskan 3 gambar ini seperti apa. Yang pasti masih terkait dengan fluida statis nih. Ini menarik sekali mudah-mudahan. Yang gambar pertama, kelihatan ya semuanya ya? Kelihatan? Oke. Kelihatan Pak. Tuh, gambar yang pertama tuh kayak ada tisu Ya, seperti itu Pak. yang berwarna-warni. Gambar kedua ini ada 2 buah cairan, zat cair yang berbeda tentunya. Yang satunya ini lebih cepat jatuh kayaknya, yang ini agak lambat. Yang ini nih, ada yang, kalau yang gambar ketiga melihatnya apa nih? Kayak logam ya? Uang. Ya, kayaknya, ya? Pak. Nah, Uang 500-an ya Pak? uang 500-an ya? Iya. Ya. Iya Pak. Nah, ini hal menarik lagi yang akan kita bahas Kelihatan nanti ya. air. Ya, ada praktek juga ya, Pak? Tentunya belajar fisika itu akan lebih asik juga jika konsepnya itu kita tanamkan juga lewat praktek. Seperti terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Sama, Pak. Sehat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Terima Pak. kasih, pagi, Bapak.